Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran ke-6. Anak-anak, muatan yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6 adalah PPKN. Di sana kita akan belajar apa? Muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia. PPKN, kita akan belajar nilai persatuan dalam perbedaan. Dalam bahasa Indonesia, kita masih akan belajar menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian dapat menyebutkan arti penting hidup rukun dalam persatuan pada kehidupan sehari-hari, pada diri sendiri, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pak Guru juga berharap kalian dapat menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anakku, persiapkan buku kalian. Buka buku tema 2, subtema 1 pada halaman 40. Pada pembelajaran PKN, kita akan belajar kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun. Mendapat imbuhan ke-an, rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya baik dan damai atau tidak bertengkar dalam pertalian dan persahabatan. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Anak-anakku, apa sih ciri-ciri hidup rukun? Ciri-cirinya adalah yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghormati hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Bagaimana manfaatnya hidup rukun? Manfaat hidup rukun adalah tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih? Nah, poinnya hari ini adalah apa sih pentingnya hidup rukun dalam persatuan? Pentingnya bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Yuk kita pelajari arti penting hidup rukun pada diri sendiri. Yang pertama adalah kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup dengan orang lain dengan sikap saling menghargai. Semangat persatuan dalam diri sendiri akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarga. Ya, terciptanya karakter pribadi yang bermanfaat dan cinta damai. Dengan karakter pribadi yang cinta damai akan menjadi diri sendiri akan selalu mawas diri dan hati-hati. Itulah arti penting hidup rukun atau persatuan pada diri sendiri. Bagaimana arti penting persatuan dalam masyarakat? Yang pertama, kehidupan masyarakat akan tentram dan damai. Terhindarnya konflik yang memecah belah bangsa, memecah belah masyarakat, tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat.
Bagaimana arti penting bagi bangsa dan negara? Bagi bangsa dan negara akan menjadi damai dan tentram. Pertahanan negara akan menjadi kuat. Negara akan semakin maju dan berkembang, dihargai dan dihormati bangsa lain. Itulah arti penting persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku, itulah materi PPKN. Sekarang kita akan memasuki materi bahasa Indonesia. Nah, coba perhatikan bukumu. Ada bacaan pengibar sang saka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendra Ningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di mana di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra Ningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, inilah bacaan yang akan kalian gali menggunakan aspek aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemarin kalian sudah belajar tentang ini. Masa hari ini belum bisa? Pak Guru harap kalian harus bisa hari ini. Coba Pak Guru contohkan saja kalau kalian belum memahaminya. Coba yang pertama Pak Guru contohkan, apa peranan Latif Hendra Ningrat dalam peristiwa proklamasi? Nah, di situ jawabannya ada. Mengapa perlu mengibarkan bendera? Nah, siapa? Ya, siapa itu Latif Hendra Ningrat? Di mana bendera merah putih dikibarkan? Kapan Latif Hendra Ningrat ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina? Kapan? Bagaimana Latif Hendra Ningrat saat menjadi mahasiswa? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan untuk menggali informasi penting berdasarkan teks pengibar sang saka merah putih. Jadi kalian harus menggali informasi tentang teks agar informasinya bagus, akurat. Kalian harus menggunakan aspek ini. Baiklah anak-anakku, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, semangat persatuan harus tertanam pada diri sendiri. Karena semua itu akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bangsa akan menjadi kuat jika rakyatnya bersatu atau hidup rukun. Dalam aspek bahasa Indonesia, informasi bacaan akan menjadi akurat jika kita menggunakan aspek kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa secara tepat. Begitulah anak-anakku,
untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.